Ayo. Cik. Halo semuanya. Gua host boy. Gue profesor. Balik lagi kita di Good Looking Channel. Ceng. Skut. Skut. Balik lagi di segmen Daki. Ya KKI. Pikir apa? Kalian. Pikir apa? Kalian. Pikir apa? Kalian. Oke. Masih kelihatan nih. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih? Aduh, bahas apa ya? Apa ya? Bahas apa ya? Aduh, apa ya, guys? Itu apa tuh? Apa? Apa itu? Cok, Kok ada ini sih? tiba-tiba ada stick ya? Stick turun dari langit, Cok. Kok bisa sih? Hah? Kok bisa ada ini? Bisa ya? Ini stick apa ya? Stick apa ini? Gue colok lu. Coba gerakin. Cok, gerak sendiri gue, Kok Cok. bisa sih? Ajaib ya ini ya? Ajaib, guys. Gila ini apa sih? Ya, coba lu colokin. Gerak-gerak sendiri gue. Kenapa itu? Kok bisa gitu sih? Kok saya stick apa ini? Ajaib, guys. Dah. Capek ya, guys. Oke, hari ini kita akan bahas soal WW News. Jadi kita tiap minggu pasti ada WW News ya. Jadi kita ngerangkum di minggu ini ada berita apa aja di WW ya, yang terbaru ya. Oke, di WW News yang kali ini Apa nih yang terbaru? kalian udah pasti banyak yang dengar kalau WW itu kan merger ya sama UFC. Jadi namanya TKO. TKO. Kalau kalian penasaran itu apa, kalian bisa nonton video kita sebelumnya di sini. Di sini? Di mana? Di sini. 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 Oke. Atau di deskripsi ntar kita taruh. Oke. Jadi kalian nonton dulu di situ TKO itu apa. Ya. Jadi singkatnya itu dia merger aja sih perusahaan ya. Jadi tetap jalan masing-masing, WWE masing-masing, UFC masing-masing, cuma company-nya jadi satu. Jadi namanya TKO. Kayak gitu. Vince McMahon juga berita terbaru udah memberikan WWE hak penuhnya ke si UFC. Endeavor ya si itu yang punya UFC ya. Jadi Vince sudah nggak megang WWE kayak gitu. Legasinya turun. Kayak gitu. Oke, jadi semenjak adanya TKO ini gelombang PHK melanda kantor WWE. Setidaknya 40 sampai 50 karyawan telah diberhentikan sebagai bagian dari penghematan biaya. Oke. Jadi ini 40 sampai 50 ini staffnya doang. Staff di belakang ya. Belum rosternya. Nah, dari roster itu juga ada yang kena PHK dari NXT, roster utama WWE dan SmackDown yang lain-lain. Dan NXT juga ada yang di PHK. PHK-nya ini rata-rata ada juga yang memutuskan keluar ya karena budget cuts. Jadi sendiri. Karena nggak sesuai sama harga, jadi ya banyak yang keluar. Kita bacain satu-satu ya yang keluar siapa-siapa aja. Oke, di sini ada email dari Nick Khan memberitahu seluruh karyawan WWE tentang gelombang PHK yang akan datang kemarin Kamis di bawah ini. Dan teks emailnya adalah, dengan transisi WWE ke TKO Group Holdings yang baru dibentuk, kami mengevaluasi proses dan sistem kami saat ini untuk mengidentifikasi potensi sinergi di seluruh perusahaan, termasuk juga pengurangan staf yang akan dilakukan. Mereka yang
terdampak akan diberitahu oleh Departemen Sumber Daya Manusia kami. Yang akan memberikan rincian paket pesangon Ya. mereka. Kami meminta semua orang untuk bekerja dari jarak jauh pada Jumat 15 September. Sehingga kami dapat memastikan semua percakapan bersifat pribadi dan saling menghormati. Kami akan mengirimkan email ke seluruh perusahaan setelah semua diskusi besok setelah dilakukan. Perusahaan kami adalah rumah bagi orang-orang paling berbakat, kreatif, dan pekerja keras di dunia. WW adalah tempat yang spesial yang membuat momen seperti ini menjadi sulit. Kami ingin Anda tahu bahwa kami hanya berterima kasih dan mengagumi semua orang yang mempunyai hak istimewa untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih atas semua kontribusi dan komitmen Anda. Tidak dikatakan apakah akan ada gelombang PHK serupa di UFC, tetapi dikatakan bahwa tidak ada email seperti itu yang dikirim ke staf promosi MMA. Jadi UFC belum ada ya pengurangan PHK. Belum ada kabar gitu ya. Belum ada. Sampai sekarang pun, sampai kita syuting ini di 28 ini September belum ada ya. Belum ada. Jadi WWE yang banyak yang keluar. Oke. Ada juga kepergian yang harus dilaporkan ke tim manajemen awal pekan ini. Presiden WWE Nick Khan mengumumkan dalam sebuah memo yang dikeluarkan untuk karyawan perusahaan bahwa Frank A. Reddick, kepala keuangan dari Direktur Pelaksanaan WWE, akan meninggalkan organisasi tersebut pada akhir bulan ini, September ini. Oke. Pertama yang diketahui oleh akuisisi WWE oleh Endeavor dan merger berikut dengan UFC di bawah perusahaan induk baru TKO Holding. Karya Frank Reddick telah menjadi dewan direksi WWE selama lebih dari 13 tahun dan melaporkan langsung ke Vince McMahon sebelum Endeavor mengambil ahli. Dalam perjalanan di WWE, ia mengambil peran sebagai CFO sementara selama pandemi menggantikan Christian Salin dan akhirnya menduduki pada posisinya saat Juli 2022. Sebelum merger, tanggung jawab Reddick mencakup berbagai bidang termasuk keuangan, analisis strategi, pengawasan hubungan investor, administrasi, perpajakan, analisis data, teknologi, logistik acara, dan manajemen fasilitas. Reddick menerima bonus $5 juta setelah pembelian tersebut menyoroti kontribusi yang signifikan selama masa transisi bagi yang berminat. Berikut memang. Ya memang si Reddick ini udah terpercaya dari Vince sebenarnya. Berarti ini udah lama nih. Ya udah lama. Ini yang kalau kalian mau baca ya dari ini, tinggal baca aja. Oke. Ya. Di sini. Oke. Itu gelombang PHK dari si karyawan-karyawannya. Next adalah PHK massal pegulatnya ya. Ini ke main roster, NXT dan segala macam ya. Karena PHK massal inilah deretan pegulat yang kena PHK. Pertama, roster utama dari Raw dan SmackDown ya. Ada Mustafa Ali, Emma, Rick Box, Alia, Elias, Riddick Moss, Top Dollar, Shelton Benjamin, dan Dolph Ziggler. Banyak yang kecewa juga dan sedih juga ya. Karena kayak Dolph Ziggler ini termasuk loyal banget ke WWE, bener-bener loyal ke Vince McMahon, dia loyal banget. Dan orangnya memang seru gitu sih dia. Sellingnya bagus, pembawaan karakternya memang bagus, naik terus dia kayak gitu-gitu. Dia 2 kali former World Champion juga, tag team sering banget dan yang lain-lain ya. Dan ada juga Mustafa Ali ya, pegulat Islam ya, dari Arab. Gue lupa dari mana tempatnya, pokoknya dia Islam ya, yang akhirnya keluar juga. Oke. Ini sebenarnya dia juga high flyer yang bagus banget, yang berpotensi banget ya, masih muda, cuma akhirnya ya namanya budget cuts, kita nggak ada yang tahu kan ujung-ujungnya, soalnya balik ke bisnis kan. Kalau memang nggak sesuai sama gaji ya nggak bisa diterusin kayak gitu-gitu. Oke, di sini ada Elias. Ini gue juga tahu dia memang lumayan sempet naik namanya, cuma ya lumayan meredup sekarang ya, dan akhirnya keluar juga. Ini kalau kalian tahu yang suka main gitar ya. Terus ada The Golden Standard, Shelton Benjamin. Ini udah legend banget, veteran banget. Iya, dari zaman kita kecil. Dia udah memang the best banget. Shelton Benjamin pernah tag team, gue lupa namanya, berdua itu juga keren banget. Jadi seangkatan sama Undertaker kan? Seangkatan sama, dia pernah tag team sama Brock Lesnar juga. Dan keren dia. Tapi akhirnya ya memutuskan keluar juga. Kemarin pernah buat satu grup juga sama MVP dan lain-lain, itu lumayan berhasil di pandemi dulu. Tapi ya akhirnya karena budget cuts dan Shelton juga udah
lumayan banyak karirnya di WWE, udah lama kan. Dia udah menangin banyak juga, ya udah cukup lah. Kata gue kan, dia bisa ke AEW juga. Yang berpotensi-potensi ini pasti AEW bakal melirik ya, bakal diambil. Soalnya banyak roster utama WWE yang bagus-bagus pindah ke AEW. Ada Hardy Boys, ada Dean Ambrose, ada Edge kan masih di WWE. Adam Cole dan yang lain-lain itu udah pindah sama sana semua. Ada Chris Jericho juga. Oke, di sini ada di show NXT banyak yang keluar juga. Queen Elliot, Bryson Motana, Dana Brooke, Mansur. Mes, Dabakato, Sanki, Yulisa Leon, Daniel MacArthur, Kevin Ventura Cortez, Alexis Gray, Ikemen Jiro Brooklyn. Lu kenal semua ya NXT? Gue cuma tahu Dana Brooke doang. Oh iya. Sisanya kurang tahu ya. Okay. Soalnya ini banyak yang baru. NXT kan memang banyak pemain baru ya. Pemain WWE yang itulah baru mulai karir kan. Ini tanggapan-tanggapannya ya. Fans merasa kecewa, terlihat lagi dengan nama Emma, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin yang ikut masuk ke daftar PHK. Untuk Emma gue suka banget ya. Pokoknya ini pesan-pesan dari fans-fans ya. Ziggler dan Benjamin tentunya karena keduanya sudah merupakan dua dari pegulat senior di WWE yang sudah dikasihkan mereka selama hampir 2 dekade lamanya. Terlebih yang mana ada sih yang gak merasa kaget, sedih, bahkan kecewa ketika membaca atau mendengar namanya kabar pemecatan. Soalnya kalau misalkan kontrak habis terus memang dia memutuskan keluar itu masih oke lah. Ini masalah PHK coy, dipecat bos. Kayak gitu-gitu cuy ya. Kayak kantoran gitu ya. Iya. Jadi ya kayak gitu, kalau pemecatan tuh kayak serasa kayak kebuang gitu jadinya. Makanya sebelum merger ini WWE pernah pemecatan masalah kayak gini juga nggak? Belum pernah sih setahu gue ya. Belum pernah ada pemecatan PHK masalah gede-gede. Kayak PHK biasa aja mungkin ya? Iya, paling ya keluar karena masalah yang kurang bagus aja sih. Kalau PHK masalah gini jarang banget ini. Baru ini aja karena ya efek merger ya? Efek merger dan yang tadi katanya ini kan penghematan biaya kan, di sini penghematan biaya. Di-cut. Nah, jadi ya di-cut gara-gara mergernya dengan Endeavor ya. Akhirnya PHK. Oke, itu dan ada tambahan juga di sini ada roster left yaitu Matt Riddle ya. Oke, di sini juga Riddle akhirnya keluar, ini termasuk gue lumayan suka ya. Memang tapi banyak yang nggak suka sama sifatnya. Kenapa ya? Agak selengean memang. Selengean ya. Cuma dia memang bagus, dia pernah bagus banget di NXT, akhirnya masuk ke main roster WWE kan. Di Raw. Terus pernah tag team sama Randy Orton juga jadi namanya RK Bro. Keren banget lah dia. Tapi akhirnya keluar juga. Tapi masalahnya belum tahu ya. Dari budget cuts atau enggak ya. Ini belum tahu kalau ini. Intinya si Riddle bilang di di Twitternya kalau dia udah nggak kerja sama lagi dengan WWE. Mungkin bisa aja dia balik ke bisa ke AEW atau yang lainnya. Masih banyak kok. Ada Impact Wrestling juga, ada Lucha Underground yang bisa nerima dengan senang hati. Riddle dengan senang hati yang berpotensi kayak gini. Oke. Itu aja, kita lihat udah 12 menit. Kerasa lagi ya? Gak kerasa tiba-tiba. Karena panjang juga ya, itu aja. Itu aja ya. Kalau misalkan ada berita ketinggalan tulis aja di komen bawah ya. Oke. Sebelum itu, ada apa nih? Sebelum itu Profesor, kita mau ingatkan lagi kalau kita punya merchandise nih. Iya. Namanya adalah Doi Original. Kalian bisa klik di deskripsi, capek gue jelasin terus tiap video. Ini ya, di direct ke Tokopedia. Iya, nanti bakal ke Tokopedia karena Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Ya, jangan lupa pengirimannya dengan menggunakan si cepat. Oke, Tokopedia sama si cepat kalau mau kontak bisa. Ini di sini ada versi Dr. Strange dan versi Squid Game, di belakangnya ada gambar lagi. Cuma ini disegel, kita nggak bisa buka. Nanti kalau yang punya gue udah kering habis dicuci nanti gue kasih lihat. Itu aja, capek kasihnya. Pokoknya beli aja itu under 100.000 kalau kalian pengen terjangkau. Kalau kalian mau bantu kita beli nasi goreng boleh deh. Bayar itu.
Oke, mungkin itu aja. Ada Ada. lagi mau ditambahin, Profesor? Aduh, ini berarti pas statement PHK masalah gini dari WW belum keluar. Kenapa gitu? alasannya? Belum keluar ya? sih. Susah sih, soalnya yang megang juga kan kebanyakan dari UFC kan. Endeavor kan juga sebelumnya UFC ya. Wah, Jadi dari pihak WWE-nya belum ada pembicaraan. Dari statement Triple H juga kayaknya belum ada sih. belum ada. Ya, nanti ditungguin aja lah Siap, tungguin aja guys. berita-berita Update selanjutnya. lagi ya? Di-update Di lagi. WWE. Pokoknya kalau kita ada ketinggalan berita atau apa, tulis aja di komen bawah. Nah. Oke? Oke. Itu saja. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, Share, komen, komen nih, subscribe, subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. biar nggak ketinggalan di video selanjutnya. Yoi. Balik lagi nanti di Dake, di Grafo. Iya. Yoi, stay good Stay good looking. looking.